Oke, satu data yang sudah terlewati yaitu data non-farm payroll dari Jumat yang ternyata betul angkanya relatif berlawanan dengan data ADP yang semula di hari Rabu sempat kita bahas dengan data yang relatif lebih lemah, kemudian ternyata juga kelihatan juga bahwa ADP-nya itu akan relatif berlawanan atau berseberangan dengan NFP seperti yang sudah terjadi di beberapa bulan terakhir. Nah, juga ini sekaligus juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang positif antara data tersebut atau kedua data tersebut. Nah, dan juga yang menjadi catatan tambahan ataupun yang menjadi pusat perhatian tambahan yaitu terkait dengan kesepakatan ataupun pembicaraan antara Amerika dengan China yang kemungkinan akan terjadi hari ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Trump di hari Kamis kemarin bahwa mereka akan bertemu lanjutan dari putaran pertama di Swiss kemarin dan sekaligus meredam ketegangan yang ada pada pasar. Kira-kira poin-poin apa saja yang harus dicermati dari pertemuan tersebut dan bagaimana dampak ataupun bahkan potensi pergerakan market berikutnya? Ini dia ulasannya. Oke, so data ekonomi kita sudah lihat teman-teman, angka non-farm payroll adalah 139.000 dari ekspektasi 126.000. Yang menjadi catatan juga di sini angka preview satu bulan sebelumnya turun ke 147.000. Kalau ingat di hari Rabu ataupun hari Kamis kita sempat singgung sedikit tentang non-farm payroll dan kala itu proyeksi dari bulan sebelumnya itu sebenarnya ada di 177.000, tapi kemudian terjadi yang namanya revisinya turun dari 177 menjadi 147.000. Jelas di sini berarti terjadi data yang bisa dibilang diperbaiki dari data bulan sebelumnya yang naik, ternyata hanya naiknya tipis dari level sebelumnya. Jadi saya anggap bahwa ini harusnya mencerminkan bahwa data pekerjaan atau data non-farm payroll sebetulnya tidak terlalu kuat, tapi juga memang pelonggarannya tidak terlalu signifikan. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat dari data tingkat pengangguran 4,2%, Anda tentunya ingat minggu lalu saya sempat mengatakan belum ada tanda-tanda signifikan bahwa terjadi lonjakan pengangguran atau lonjakan tingkat pengangguran. Tapi sudah ada tanda-tanda khusus kalau kita lihat dari data mingguan. Jadi initial jobs claim saya rasa mungkin baru akan terlihat nanti beberapa bulan ke depan kalau memang ternyata ada lonjakan ataupun kenaikan dari tingkat pengangguran tersebut. Nah, satu sisi yang juga cukup menarik di sini adalah partisipasi. Angka partisipasi kerja itu turun ke 62,4% dari 62,6%. Jadi sangat wajar kalau ternyata tingkat penganggurannya bertahan di 4,2%. Padahal kalau misalkan tingkat partisipasinya meningkat, justru kita akan lihat di sini posisi tingkat pengangguran bisa saja mengalami lonjakan naik. Ini berkaca dari status initial job claim dalam 3 minggu berturut-turut yang mengalami lonjakan kenaikan sampai 240 ribuan. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan lagi average hourly earnings, angkanya memang kecenderungannya agak diabaikan ya, tapi kalau lihat dari angka dari 0,2 menjadi 0,4% jelas mengalami kenaikan. Ini tentunya akan memberikan isyarat bahwa masih banyak atau beberapa orang yang mungkin kita kategorikan angkatan kerja yang juga masih menerima upah ataupun penghasilan per jam. Jadi ukurannya terlihat dari average hourly earnings yang mengalami peningkatan. Berarti juga daya beli sebetulnya masih ada, hanya saja tidak terlalu kuat. Oke, nanti kita akan lihat dari beberapa catatan tambahannya. Apakah ini akan mencerminkan penguatan dari sisi lapangan pekerjaan atau justru menjadi masalah yang mungkin baru terlihat dari permukaannya saja. Nah, satu sisi juga sempat kita singgung terkait dengan korelasi antara ADP dan NFP. Jelas di sini kita sudah sempat menunjukkan data-data atas dari sejak bulan Oktober 2024 sampai ke terakhir adalah bulan Mei. Yang tentunya kalau kita perhatikan data kemarin sudah menunjukkan hal yang sama, hal yang memang sudah kita tekankan berkali-kali, tidak ada korelasi positif antara US ADP ataupun US non-farm payroll. Jadi kalaupun misalkan ADP-nya bagus, belum tentu NFP akan ikut bagus. Demikian pula sebaliknya, kalau data ADP-nya jelek seperti yang terjadi pada hari Rabu kemarin 37.000, belum tentu non-farm payroll itu juga akan mengalami data yang relatif lemah. Terbukti dari Jumat kita dapatkan angka 139.000, sedikit di atas dari ekspektasi. Nah, jadi kalau begini ya memang korelasi itu tidak diperlukan atau tidak mutlak. Sifatnya mungkin akan ada peluang ataupun satu sisi yang kadang-kadang berbarengan, artinya sama-sama kuat. Ada pula di sisi lain yang mungkin lebih banyak mayoritasnya tidak bersamaan. Nah, ini juga berarti memperkecil peluang ataupun ruang yang kita bisa baca kemudian hari kalau terkait dengan data ADP versus non-farm payroll. Nah, ADP tentunya punya catatan penting, tapi juga NFP itu dilihat dari sisi pemerintah atau lembaga resmi.
Jadi mana yang akan kita pegang? Sebetulnya keduanya itu tetap mencerminkan laporan pekerjaan yang dibutuhkan sebagai catatan untuk Fed meeting ataupun FOMC meeting ke depan. Nah, sementara itu dari kabar hari Kamis yang lalu, setelah percakapan via telepon antara Trump dan Xi Jinping, terjadi kesepakatan untuk melanjutkan pertemuan ke tingkat kedua atau ke putaran kedua, dan itu akan dilakukan per hari ini di London. Kemungkinan kita akan lihat apa yang terjadi pada kedua belah pihak. Kesepakatan sempat dicapai di Jenewa ataupun di Swiss kemarin di bulan Mei, yaitu salah satunya adalah terkait dengan pengurangan tarif. Masing-masing pihak itu harus mengurangi tarif dari level 145 menjadi 30% atau kurang lebih mengurangi 115% total. Kemudian dari China juga wajib untuk mengurangi atau mengumumkan sampai ke 10%, dari 125 menjadi 10%. Kemudian juga yang sempat terjadi minggu lalu adalah tuduhan dari Trump tiba-tiba menuduh China melanggar kesepakatan. Walaupun ya mungkin tidak terbukti ataupun tidak terlihat secara jelas ya apa yang dimaksud. Ternyata setelah kita cek lagi, hal tersebut diinisiasi oleh masalah rare earth mineral. Jadi minyak mineral dari tanah jarang yang memang sangat diinginkan oleh Trump, ternyata ya bisa dibilang kategorinya dibatasi. Akses ke sana masih tetap dibatasi, sehingga muncullah tuduhan dari Trump terhadap Xi Jinping dan juga China. Nah, tapi sebaliknya, China pun menuduh sebaliknya. Justru yang kelihatan adalah Amerika berupaya untuk menekan China dengan cara membatasi ataupun melarang ekspor chip dan bahkan menghentikan ekspor mesin jet. Nah, jadi poin utama dari pertemuan atau rencana pertemuan untuk yang putaran kedua ini, tolong perhatikan dari fokus yang bisa atau yang kita ambil. Yang pertama, terkait dengan tuntutan Amerika, yaitu supaya China memberi lisensi ataupun mengeluarkan lisensi untuk masalah ekspor rare earth mineral. Sebetulnya menurut Xi Jinping itu sudah dilakukan dan sudah diarahkan untuk lisensi kepada 3 produsen terkemuka otomotif di Amerika. Nah, berarti harusnya masalah ini sudah bukan masalah lagi, tapi poin yang terakhir adalah kalau misalkan kita perhatikan tuntutan dari China, sebetulnya sampai detik ini masih banyak keraguan apakah Amerika atau dalam hal ini Trump bersedia untuk mencabut larangan ekspor chip ke China apa tidak. Kalau Anda ingat, beberapa dekade terakhir mungkin kita bicara tentang Amerika yang selalu menekan atau bahkan menunjukkan tekanan kepada Huawei. Dan ini yang kita pertanyakan ke depan. Apakah mungkin kesepakatan itu akan dicapai, khususnya untuk chip ini? Kalau iya, berarti kita akan dapatkan dolar akan mengalami kenaikan atau penguatan. Kemudian ya mungkin saja kita akan lihat rally lanjutan atau kenaikan lebih lanjut dari pasar saham. Karena itu berarti meredam ketegangan ataupun perang dagang. Tapi kemudian kalau misalkan sebaliknya, misalkan tidak terjadi kesepakatan atau dengan kata lain menunda kesepakatan, ingat kuncinya adalah semakin ditunda maka semakin besar ketidakpastian. Dan itu yang akan membuat tekanan lebih lanjut kepada pasar saham, berbalik turun, dolar pun akan kembali melemah, dan tentunya safe haven akan kembali diincar. Nah, sementara itu terkait dengan keputusan ataupun ya siapa yang akan menjadi pengganti Powell berikutnya. Kelihatannya Trump sudah mulai gerah dan bertubi-tubi melakukan serangan kepada Powell. Nah, dampaknya seperti apa? Kalau Anda ingat dengan apa yang pernah terjadi sekitar 2 bulan lalu ya. Waktu Trump mendesak kepada Powell untuk menurunkan suku bunga, kemudian dia mengancam akan mencabut posisi Powell dari posisi ketua Federal Reserve, ternyata market bereaksi negatif dan salah satunya yang paling mencolok saat itu adalah saham. Tekanan pada pasar risk asset atau pasar likuiditas itu sangat besar. Jadi hal ini dikaitkan dengan independensi. Jadi kalau misalkan ternyata terjadi pemecatan sepihak ataupun di luar hukum, apalagi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mendesak ataupun menekan Powell atau kursi ketua Federal Reserve, maka kemungkinan yang akan kita lihat adalah semakin tingginya tingkat ketidakpercayaan publik terhadap bank sentral dan juga pemerintahan tentunya. Nah, hal ini tentunya akan kembali terjadi kalau misalkan betul isu yang terkait dengan penggantian Powell dari sisi ataupun dari kursi ketua Fed. Jadi kalau misalkan Anda lihat ini dalam perkembangan berikutnya, maka yang hampir bisa dipastikan untuk terjadi adalah saham akan terjadi tekanan turun, sementara emas lagi-lagi diuntungkan dari tindakan investor yang memiliki safe haven di saat ketidakpastian. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat ke depan, apakah betul Trump akan mencopot posisi Powell dari kedudukannya. Karena
Deadline ataupun masa jabatan Powell itu masih ada sampai bulan Mei tahun depan 2026. Jadi kalau misalkan itu dicabut di tengah jalan, ya bukan masalah profil siapa penggantinya, tapi lebih kepada aturan mainnya. Kalau dilanggar, maka kecenderungannya relatif lebih kepada menekan ataupun bahkan mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi bank sentral. Bisa saja kebijakan-kebijakan tersebut nantinya yang akan muncul dari bank sentral dicurigai sebagai bentuk dari kebijakan ataupun ataupun intervensi politik. Nah, jadi hal tersebut tentunya akan berdampak negatif pada pasar. Oke, sementara itu dari Perdana Menteri Ishiba yang sedikit mungkin membangkitkan selera pasar ya. Ini katanya dengan Jepang bahwa mereka sedang berada di fase kenaikan suku bunga. Kalau misalkan lihat dari beberapa dekade terakhir, pernah terjadi suku bunga negatif dan itulah masa suramnya Jepang. Dan kali ini Ishiba mengatakan bahwa itu sudah ditinggalkan. Sejak Jepang keluar dari 0% atau bahkan keluar dari negative rates, kemudian sekarang ini 0,5%, ya Ishiba berani mengklaim bahwa Jepang saat ini berada di fase atau periode kenaikan suku bunga. Walaupun kenyataan yang terjadi saat ini memang agak sulit untuk BOJ melanjutkan kenaikan suku bunga tersebut terkait dengan ketidakpastian tarif. Jadi kita perlu lihat dari sisi lain, di mana posisi kalau misalkan ternyata tarif itu tidak diberlakukan atau terjadi kesepakatan terkait dengan tarif, maka harusnya kita akan lihat BOJ mungkin dengan sangat mudah menaikkan suku bunga. Tapi jangan salah, kenaikan inflasi akibat tarif dengan kenaikan inflasi akibat permintaan yang mulai kenaikan itu akan berbeda. Sehingga BOJ kemungkinan akan memilah ataupun memilih dampak dari meningkatnya permintaan, bukan meningkatnya tarif yang menyebabkan inflasi mulai kenaikan. So, untuk beberapa waktu ke depan, kelihatannya para investor ataupun bahkan ekonom menilai bahwa Jepang atau BOJ kemungkinan agak sulit untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. At least mungkin sampai ke akhir bulan Agustus. Kita coba lihat saja apakah posisi ini memungkinkan, setidaknya dari pandangan ekonomi. Nah, fokus utama untuk minggu ini, saya ingatkan kembali terkait dengan tarif. Kita masih akan bicara tentang pertemuan Amerika dan China, dan itu yang menjadi main target ataupun target utama di minggu ini, hari Senin. Ya, tapi yang saya perlu ingatkan juga, ada hal yang mungkin tetap akan menjadi panduan dasar kita, yaitu data ekonomi, dan semua ini kaitannya dengan data inflasi, karena nantinya itu akan mencerminkan ataupun memberikan pertimbangan untuk Federal Reserve dalam FOMC meeting bulan Juni. Walaupun lagi-lagi saya tegaskan, belum tentu akan terjadi penurunan suku bunga di bulan Juni ataupun bulan Juli. Tapi at least beberapa data sampai bulan depan atau bahkan sampai ke bulan Juli itu akan menjadi catatan tambahan bagi bank sentral, terutama bagi yang meyakini Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Nah, sementara untuk ekonomi kalian untuk hari ini, tadi pagi kita sudah lihat dari GDP-nya Jepang, datanya relatif bagus. Walaupun kalau Anda lihat di situ untuk annualize ya, untuk tahunan ternyata negatif 0,2%. Dari 2,2%, sebetulnya mengalami penurunan atau perlambatan. Tapi coba lihat GDP kuartalnya itu berada di 0%. At least di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi yang memperkirakan untuk menghasilkan terjadi penurunan ke minus 0,2%. Tapi memang catatannya sudah relatif turun dibandingkan periode sebelumnya 0,6% menjadi 0,0%. Sementara untuk China sendiri, data inflasinya relatif lebih lemah, ini dikarenakan konsumsi domestik yang masih cukup lemah. Tapi kenapa ya Hang Seng malah mengalami kenaikan? Jawabannya tentu ini adalah kaitannya dengan secara global market menunggu terkait dengan pertemuan antara Amerika dan China, dan itu menjadi euforia yang disambut sangat positif oleh para pelaku pasar, terutama untuk risk aset. Nah, cuman masalah ini tentunya dengan inflasi yang relatif lebih rendah, ini masih harus didukung dengan fakta bahwa mereka masih butuh stimulus ekonomi. Stimulus tersebut gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mendorong tingkat pertumbuhan konsumsi domestik. Dan itu yang sedang dicanangkan oleh China. Jadi ya Hang Seng mungkin sekarang ini sedang menikmati euforia terkait dengan saham global. Tapi hati-hati ke depannya, kita masih perlu keyakinan dari kebijakan moneter ataupun fiskal pemerintah China. Nah, nanti sore kita akan coba cek pergerakan lanjutan apakah kita harus ubah strategi dari apa yang terjadi pagi ini, atau kita akan concern sampai mungkin hari Rabu karena data inflasi untuk Amerika dan juga untuk beberapa data lainnya akan menjadi concern utama setelah keputusan ataupun pertemuan dari Amerika dan China.